sangat mirip ya dengan Indonesia. Banyak yang pakai motor listrik, sangat praktis. Empuk banget. Halo semuanya, kembali sama Puspita lagi, orang Tiongkok jurusan Bahasa Indonesia. Nah, setelah 3 jam perjalanan pesawat dari ibu kota Tiongkok, Beijing, sekarang saya sudah sampai Nanning, ibu kota daerah otonom etnis Zhuang, Guangxi. Nah, terletak di bagian selatan Tiongkok. Guangxi berbatasan dengan Vietnam dan menghubungkan negara-negara Asia Tenggara, baik dari laut maupun dari daratan. Nah, sebagai gerbang utama Tiongkok menuju ke Asia Tenggara, Guangxi sekarang sudah menjalin banyak kerjasama ya dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, teknologi, akademis, dan lain-lain. Nah, sekarang saya berada di kota Nanning. Sekarang jam 6:32 derajat Celcius. Merasa seperti di Indonesia, panas, lembab, dan bisa lihat ya tumbuhan tropis di mana-mana. Nah, misalnya pohon palem. Kota Nanning itu terkenal karena dia berfungsi sebagai tuan rumah tahunan China ASEAN Expo. Nah, jadi setiap tahun China ASEAN Expo diselenggarakan di kota Nanning. Nah, sejak tahun 2004. Nah, jadi sejak tahun 2004 itu ajang ini sudah mulai ya membangun platform bagi perusahaan-perusahaan ASEAN untuk masuk ke pasar Tiongkok. Nah, sekarang pemerintah Tiongkok sangat mementingkan hubungan antara Tiongkok dan ASEAN. Sehingga ASEAN sekarang sudah menjadi mitra dagang terbesar bagi Tiongkok. Nah, atas sebuah informasi yang menarik buat teman-teman, sebenarnya di kota Nanning banyak universitas buka jurusan bahasa Indonesia, jauh lebih banyak daripada di bagian tengah atau utara, karena lebih dekat kan. Kalau mau bekerja di Indonesia lebih dekat dan lebih praktik. Nah, sebenarnya tempat ini ribuan tahun dulu enggak begitu maju sih. Kalau pas misalnya dinasti Tang atau dinasti Song ribuan tahun dulu, tempat ini dianggap sebagai tempat tertinggal. Nah, jadi misalnya kalau ada pejabat yang melanggar hukum, mereka mungkin diasingkan ke tempat sini. Tapi sekarang karena kondisi geografis yang cukup strategis dan unggul, bisa menjadi tempat yang cukup penting ya bagi kerjasama antar China dan Asia Tenggara. Nah, saya suka tempat ini karena di sini segar banget. Nah, di sana Sungai Yong. Kalau Yong itu untuk menyebut kota Nanning. Nah, jadi itu Sungai Yong. Di sana distrik baru China ASEAN Expo setiap tahun diselenggarakan di Pusat Pameran dan Konvensi Internasional Nanning, juga di daerah sana. Dan di sana ada banyak tempat ya untuk mengadakan acara internasional. Nah, nanti kita mau ke kota untuk mencari makanan. Yuk! Sekarang saya sudah sampai salah satu pasar tradisional untuk cari makanan khas tempat ini. Ada yang banyak yang jual buah, ada yang jual minuman khas sini. Jual sayuran.
Oh, kalau di sini sudah ada lychee. Kalau lychee di sini sudah panen, tapi kalau di Beijing belum ya kayaknya. Semua itu harus dikirim ke Beijing. Di sana daerah non tropis, enggak ada buahan tropis. Oh ini rumput laut tadi itu. Seafood. Mangga di sini 3 yuan 1 kilo. 6 yuan 1 kilo. Kira-kira 12.000 1 kilogram. Murah juga sih. Jamu, ayam. Ramai juga sih. Kita sekarang mau makan mie beras di satu mungkin bukan restoran tapi warung ya. Warung cukup terkenal tapi kecil juga. Katanya kalau masyarakat setempat sering makan di sana. Yuk kita makan di sana. Jadi kita sudah sampai warung itu. 是卖完了是吗？ 每天4点收工啦。 4 点啊. Jadi kalau di sini setiap hari jam 4 sudah tidak jual lagi. Jadi kita harus cari tempat lain untuk makan malam. Sekarang saya ketemu satu toko liang teh atau teh dingin menjual minuman khas sini. Ini namanya Huaihua Fen. Satu porsi 4 yuan, kira-kira 8.000 rupiah. Yuk kita makan di sini. Segar banget. Es. Enggak terlalu manis, tapi cukup bikin lepas rasa panas. Tadi ada abang yang minum di sini. Kira-kira di sini terlalu panas dan lembab, dan orang mungkin merasa enggak nyaman atau terlalu panas, terus cari tempat toko teh dingin, langsung minum, terus lanjut perjalanannya. Đấy. Có được không? Đang già phải già nè. Đấy. Es banget. Tay cái vàng liền. Nanti saya thấy quá. Kayaknya sama sih dengan yang di minuman di Provinsi Guangdong. Mungkin mirip dengan es teh manis di Indonesia, tapi ada tambahan
Itu dibuat dari mungkin bunga huaihua, semacam bunga dari pohon huai. Empuk banget. Jadi ini dibuat dari beras, terus dikombin dengan gula dan bunga huai, terus bikin bentuknya kayak ini. Saya pesan teh ini lagi karena di sini ditulis teh ini adalah warisan budaya Nang Benda tingkat Taishanghang. Saya mau coba rasanya kayak apa. Kata satu porsi ini 2,5 yuan, kira-kira 5.000 rupiah. Nah, sekarang Shengchong Leigonggen itu sudah saya bungkus, mau bawa pulang. Tadi udah coba, rasanya agak beda sih, bukan yang manis, tapi agak tawar. Terus karena Leigonggen itu semacam tumbuhan atau daun, jadi itu dijadikan minuman harus ditambah beberapa macam materi lagi, terus menjadi teh Leigonggen. Jadi kenapa namanya Shengchong? Karena itu bukan direbus atau dididih, tapi cara untuk bikin itu masih belum butuh terlalu banyak proses. Nah, sebenarnya ini saya pertama kali ya coba teh dingin yang rasanya agak tawar, tapi itu juga cukup khusus dan istimewa. Kalau teman-teman mau kenaling harus coba Shengchong Leigonggen. Ya, itu terlalu panjang ya namanya, saya agak susah baca itu. Saya pesan lagi liang teh, tapi kali ini dibuat dari bunga krisan dan semacam rumput akar namanya Maogencao. Itu juga kayaknya semacam khusus tumbuh di bagian selatan Tiongkok. Rasanya es juga, nggak terlalu manis, sedikit pahit, tapi rasanya cukup unik. Emang cocok buat kita pas minum di musim panas. Kelihatan kayak pir ya, karena tambah bunga krisan atau chrysanthemum. Mau bawa ke Beijing sih kalau bisa dibungkus. Tapi pasti nanti busuk. Tadi habis minum di toko liang teh, saya tanya ibu itu di mana bisa makan mie beras. Terus katanya toko ini sangat terkenal untuk menjual mie beras. Oh, ramai ya. Sekarang udah jam 8, tapi masih banyak yang makan. Nah, sudah pesan untuk antre, taruh di sini. Mereka lagi masak. Saya tadi pesan mie beras daging sapi. Nah, di sini mie beras ada 2 macam, ada satu yang kayak ini
tipis, tapi juga ada yang lebih tebal dan lebar. Asam, pedas, gurih juga. Dan ada daging sapi. Dan ada banyak rempah-rempah, ini namanya douci. Ada rebung juga, rebung asam. Enak banget. Satu porsi 12,5 yuan, kira-kira 25.000 rupiah. Lumayan sih, karena ada daging. Empuk banget daging sapinya. Ini lao you fen, kalau langsung diterjemahkan dari bahasa Mandarin namanya mie beras teman, teman akrab. Kalau saya makan mie beras ini berkeringat terus, terlalu panas. Guangxi. Setiap hari harus mandi 2 atau 3 kali. Kalau makan di sini harus bawa tisu ya. Rambut saya udah basah. Acar buah-buahan. Timun acar.要2块哦。啊，行。这个酸甜的，这个甜的。ini mangga, ini 什么？这个是也是芒果，这是甜的，品种不一样。啊，dua macam mangga。这是芭乐要来1块还是2块？要2块。要1块红的哦，1块白的。ini jambu ya kayaknya。这个哈密瓜要吗？哦，哈密瓜不要了。这个桃很好吃的，脆脆的，腌制的桃很好吃。Di peach semua itu di marinasi。这个杨梅也要拿一点。啊，行，一点点。杨梅很好吃的，甜甜的。三华李要吗？李果。是什么？三华李果很好吃的，酸甜的。要1个吧。好的。Ini buah sanghwali, tapi saya ini pertama kali ketemu buah ini。这个要吗？要1个，这个是脆的，酸脆的。不要那个了。啊，不要是吧？对。那够了吗？够了。这个1斤多少钱啊？12块8。12块8。便宜的，人家都是卖12块的。Jadi加一点辣椒盐吗？辣椒是吧？行。Ini yang tadi saya beli namanya suanye. Kalau di sini buah-buahan dijadikan acar tanpa bumbu sambal. 1 kilogram itu 25 yuan, kira-kira 50.000 rupiah. Agak penasaran deh kalau buah-buahan dijadikan acar itu asam manis atau pedas. Nanti kita coba. Ini nanas, tapi sudah pakai bumbu sambal. Agak aneh sih. Rasa manis pedas.
Jambu itu bagus. Pas di Indonesia saya suka jambu juga. Di sini ada, di dalamnya ada yang putih, ada yang merah. Ini jambu merah. Unik banget ya. Buah-buahan yang manis pakai saus atau bumbu sambal yang pedas. Enak sih. Bisa juga bikin di rumah. Kalau saya beli porsi ini kira-kira 10 yuan ya, 20.000 rupiah. Ini mangga tapi asam, belum matang. Mangga muda itu enak. Orang sini suka rasa asam manis dan pedas. Enak. Tapi saya lebih suka buah yang segar dan buah asli. Enggak pakai sambal atau rempah-rempah apapun. Tapi mencoba hal yang baru tidak apa-apa. Sekarang jam 9 malam, saya berada di kota Nanning, daerah otonom etnis Zhuang, Guangxi. Nah, tadi jalan-jalan habis makan sama teman. Terus di sini ketemu yang jual alkohol, dan terus nanti ada live, ada music band di sana. Kita lihat. 忘不掉的是什么，我也不知道，想不起当年模样，看也看不到，去也去不了的地方。怎样的雨，怎样的夜，怎样的我能让你更想念？雨要多大，天要多黑，才能够有你的体贴。爱情好像流沙，心里的牵挂，不愿放下。Oh baby， 让我这样吧。Sekarang jam 9, sejuk banget karena akhirnya ada angin. Kalau iklim di sini mirip banget dengan Indonesia. Kalau pas pagi dan malam nggak terlalu panas. Kalau siang dan sore, wah panas banget. Orang di sini suka jalan-jalan juga sih. Dan kehidupan malam di sini sangat ramai. Nah, sebenarnya di sini juga ada gedung yang sudah tua. Tapi sebenarnya dibandingkan gedung atau bangunan-bangunan futuristik atau modern, saya lebih suka distrik kayak ini. Karena ada gedung-gedung bersejarah, terus ada penduduk yang tinggal di sini
Wah, rasanya hidup banget. Misalnya di mana-mana bisa ketemu restoran, sangat convenient ya hidup di distrik ini. Ada banyak tempat bisa nongkrong, istirahat. Nah, setiap orang punya alasan tertentu untuk jatuh cinta pada sesuatu tempat. Kalau bagi saya, kalau jatuh cinta pada kota atau provinsi yang tertentu pasti karena snacknya, makanannya, atau minumannya. Malam ini saya coba beberapa macam makanan khas sini, mie beras loyo, teh dingin, terus suanye. Saya merasa wah, kota ini cocok banget bagi saya karena saya suka makanan yang asam manis, suka yang pedas. Kalau teman-teman pengen ke Nanning itu mudah banget. Dari Indonesia ke provinsi Guangxi itu, wah, kira-kira kalau transfer di Shenzhen, mungkin dari Jakarta ke Shenzhen itu 6 jam, terus ke sini 2 jam lagi atau 1 jam setengah. Jadi teman-teman kalau pengen ke sini, makanan pasti cocok banget. Nah, besok ada acara yang cukup penting, Forum Media ASEAN dan Tiongkok. Nah, saya akan ikut juga. Nanti lihat di sana acara itu atau rapat forum itu seperti apa. Nah, selamat malam. Kita sampai jumpa ya. Beberapa hari depan saya akan ke kota yang berbeda, misalnya kota Qingzhou, kota Liuzhou, atau Beihai pesisir. Pemandangannya bagus banget. Dan kalau ke kota Liuzhou itu untuk makan luosifen. Aromanya busuk, bau banget, tapi wah, enak banget, viral di seluruh Tiongkok. Nanti jangan lupa ikut ya, nonton video saya. Silakan komen di video saya, kita bisa komunikasi. Nah, kalau ada yang tahu lebih mendalam ya tentang kota ini, bisa kasih tahu saya. Saya Puspita, sampai jumpa.